Halo, saya Wildan Pakartipangi, and this is my first OJT story. Setelah 1 bulan pembinaan mental di Pusdikub Cimahi dan in-class training di Telkom Corporate University, saya bersama Agis dan Yesi ditempatkan di WITEP Purwokerto untuk melaksanakan on-the-job training tahap 1 selama 2 bulan, dari 1 November 2016 sampai 30 Desember 2016. WITEP Purwokerto terletak di Jawa Tengah, yang merupakan wilayah Telkom Regional 4. Daerah operasional Witel Purwokerto meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Saat ini, Witel Purwokerto dipimpin oleh Bapak Edi Kurniadi selaku General Manager. Selama OJT, saya ditempatkan di unit akses yang dikepalai oleh Bapak Henry Manola selaku Manajer Akses. Lebih tepatnya, saya ditempatkan di bagian data manajemen. Saya dimentori oleh Bapak Pamuji selaku Asisten Manajer Data Manajemen. Kegiatan saya selama OJT antara lain melakukan validasi ODP, belajar tentang FTTH di Fiber Academy, manage cluster by unit, dan melakukan input data RFS dan CFS menggunakan software UWIM. Validasi ODP adalah menyocokkan data teknis yang tersimpan dalam database server dengan data teknis di lapangan. Sering ini ditemuin, di StarClick bilang port ODP tersedia, padahal kenyataannya port ODP tersebut penuh. Validasi ODP dilakukan dengan cara mengecek ODP langsung ke lapangan. Langkah-langkah teknisi melakukan validasi di lapangan antara lain, yang pertama, safety first. Sebelum manjat yang telepon, pakai dulu dong body harness-nya, utamakan ketiga ya. Yang kedua, koordinasi dengan petugas di kantor kalau kita siap memulai pengecekan. Ketiga, baru deh panjat tiangnya. Setelah membuka casing ODP, yang pertama dilakukan adalah mengukur power receive. Dari power receive ini nantinya bisa diketahui redaman sinyal optik dari sentral ke ODP tersebut. Setelah itu, cek port ODP satu per satu. Jangan lupa diberi label ya. Di Fiber Academy, saya belajar banyak hal tentang jaringan FTTH, seperti perangkat-perangkat jaringan dari sentral sampai ke pelanggan dan standar ideal jaringan FTTH. Manage cluster by unit adalah kegiatan customer approaching yang dilakukan oleh seluruh unit retail Purwokerto. Tiap unit menawarkan IndiHome ke calon pelanggan di lokasi-lokasi potensial. Calon pelanggan ditawari paket IndiHome Deluxe, Basic, sampai tarif promo. Terkait dengan penginputan data, UWIM atau Unified Inventory Management adalah software buatan Oracle yang berfungsi untuk mengorganize database alat produksi dari sentral sampai ke pelanggan. Setiap pelanggan punya data RFS dan CFS yang di dalamnya terdapat ID-ID perangkat jaringan yang terhubung sampai ke sentral, seperti downlink port, distribution point, service port, target, service trail, SVLAN, dan user account. Masalahnya, tidak semua RFS dan CFS pelanggan telah di-assign ID-ID perangkat tersebut karena migrasi data yang tidak sempurna. Tugas data manajemen adalah melengkapi database pelanggan dan melakukan update database secara berkala. Data teknis pelanggan yang harus diinput biasanya sangat banyak, sedangkan software WIM tidak menyediakan command atau function untuk melakukan batch processing. Penginputan data secara manual satu persatu akan memakan waktu yang lama, sehingga diperlukan banyak inputer agar penginputan dapat cepat selesai. Pada OJT tahap 1 ini, saya mengajukan solusi untuk menggunakan iMacros untuk otomatisasi pengisian form RFS dan CFS pada UWIM. iMacros adalah add-on yang berfungsi melakukan otomatisasi aktivitas berulang yang dilakukan pada website aktif dalam browser, seperti pengisian form dan ekstraksi data. Cara kerja iMacros adalah melakukan aksi pada suatu website seperti klik link, input teks pada field suatu form, atau ekstraksi data berdasarkan script. Script tersebut berasal dari rekaman aktivitas kita di web tersebut. Langkah-langkah penggunaan iMacros adalah pertama, install add-on iMacros pada browser Mozilla. Kedua, record aktivitas pada web yang ingin kita ulang secara otomatis. Ketiga, edit script. Langkah ini penting seperti memberi jeda di antara aksi. Keempat, jalankan script yang sudah kita edit.
Asiknya, iMacros mendukung batch processing loh. Kalau mau input data dalam jumlah banyak, buat aja datanya ke dalam format CSV. Setelah itu, jalankan script secara loop. Pengen lebih cepat input data? Pakai dua browser yang diinstal add-on iMacros, bisa kok dijalankan bersamaan. Kekurangannya, tidak ada conditional statement dalam iMacros, tidak bisa melakukan perintah klik kanan, dan tidak ada alert apabila terjadi error. Sekian kisah OJT tahap 1 saya. Sampai jumpa di OJT tahap 2. Bye!